Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak yaitu Gintan Rodiawati Gandasari. Di sini kakak akan menyampaikan materi tentang kepramukaan. Nah, di sini siapa yang udah pernah belajar tentang kepramukaan atau yang udah pernah ikut camping? Nah, di sini sekarang kakak akan membahasnya ya. Nah, sebelum ke materi yang lebih jauh lagi, yang pertama itu kakak akan membahas tentang Trisatya dan Dasadharma. Untuk materinya yaitu moto pramuka dulu ya. Nah, moto kepramukaan itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama itu salam, moto kepramukaan, dan yang ketiga itu lambang pramuka. Sebelum ke moto kepramukaan, kakak akan menjelaskan atau menyampaikan tentang Trisatya dan Dasadharma. Nah, di sini ada yang sudah hafal belum? Trisatya dan Dasadharma itu apa? Nah, kalau misalkan belum, kakak jelasin ya. Trisatya itu berbunyi seperti ini. Demi kehormatanku, aku akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, dan mempersiapkan diri membangun masyarakat menepati Dasadharma. Yang pertama itu kan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa kan ya. Nah, sebagai pribadi yang lemah, kita harus menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan yang Maha Esa, karena dialah pencipta yang ada di bumi ini ya, termasuk kita ya. Sebagai pribadi yang lemah dan diciptakannya, kita wajib menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya nih, menjalankan perintahnya yaitu yang pertama apa? Ibadah, sholat 5 waktu, mengaji. Nah, itu menjalankan perintahnya. Nah, yang kedua nih, menjauhi larangannya. Yaitu apa contohnya? Kita tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Misalkan kita mengambil hak orang lain. Nah, itu tidak boleh karena Allah itu tidak suka sama orang yang suka mengambil hak orang lain. Contohnya apa? Mengambil uang misalkan yang orang lain, tidak boleh ya. Terus tidak boleh menyakiti hati orang lain ya, karena Allah tidak suka. Nah, yang kedua nih, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Nah, sebagai makhluk hidup itu kita harus tidak bisa berdiri sendiri ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus bergaul sama orang lain. Tetapi bergaul bersama orang lain itu bukan bergaul kepada yang kejelekan. Misalkan bersosialisasi tentang rukunnya masyarakat yang ada di lingkungan kalian sekitar. Nah, yang ketiga itu patriot yang sopan dan kesatria. Sebagai anak pramuka itu kita harus berperilaku yang sopan, tidak tanduk dalam bersikap atau bertutur kata meski tidak diperhatikan ya. Nah, kesopanan itu melambang pribadi seorang di tengah-tengah pergaulan dalam masyarakat ya. Jadi kita ini kalau misalkan nih sebagai anggota pramuka itu yang pertama itu
kesopanan kita ya. Tidak boleh nggak sopan apa-apa. Kalau misalkan contoh kecilnya kita lewat kepada di depan orang lain, kita bisa menyebut kalau bahasa Sundanya mah punten ya, kalau bahasa Indonesianya mah permisi. Nah, terus yang keempat itu patuh dan suka bermusyawarah. Patuh dalam kegiatan apapun ya. Nah, anggota pramuka itu wajib taat dan patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam hal apapun. Misalkan di sekolah kita ada peraturannya, nah kalian harus patuhi. Nah, di rumah kita ada peraturannya, kalian juga harus mematuhinya ya. Nah, terus di sini ada rela menolong dan tabah. Nah, pramuka itu harus rela menolong sesama hidup ya, karena kita yang tadi udah dijelasin tidak bisa hidup sendiri atau berdiri sendiri. Pasti kita itu akan membutuhkan orang lain. Nah, kalau misalkan kita nih menolong orang lain, tidak harus mengharapkan imbalan, harus ikhlas ya. Jangan mau nolong si anu nanti bakalan dikasih anu. Nah, jangan seperti itu tidak termasuk ikhlas. Nah, yang keenam itu rajin, terampil, dan gembira. Sebagai anggota pramuka itu kita itu harus rajin, harus terampil, harus gembira, harus ceria, harus semangat dalam kegiatan pramuka dan dalam kegiatan apapun ya. Nah, tetapi harus kegiatan yang positif ya. Nah, di sini ada hemat, cermat, dan bersahaja. Nah, hemat, cermat, dan bersahaja, ada kata-kata hemat pangkal kaya, betul tidak? Nah, kalau hemat dalam artian kita akan kaya. Tidak berhambur-hamburkan uang untuk jajan, tidak hura-hura untuk kepentingan sesaat. Kalau membeli itu pikirkan dulu, ini kebutuhan apa keinginan. Kebutuhan sama keinginan itu beda ya. Kalau ini mah kebutuhan nih, buat kebutuhan dibeli tidak apa-apa. Kalau misalkan ini mah keinginan, nah kalau keinginan dibeli tetapi nantinya tidak dipakai, nah itu tidak boleh ya, termasuk tidak hemat ya. Sekarang nih cermat dalam pengeluaran uang, memprioritaskan apa yang harus dibeli atau didahulukan. Nah, yang barusan Ibu jelaskan. Dan bersahaja itu meskipun orang kaya, pramuka jangan sombong di depan orang lain, jangan angkuh, jangan bersahaja dalam bergaul ya. Harus ramah, tamah, kan ada 5S ya, sopan, santun, salam, sapa, senyum. Nah, itu harus diterapkan dalam pramuka. Nah, yang kedelapan nih, disiplin, berani, dan setia. Anggota pramuka itu harus hidup dengan disiplin, baik dalam waktu belajar di sekolah, bermain, dan sebagainya ya, dan lain-lain. Jadi kita itu harus disiplin nih, waktunya mandi harus mandi, waktunya pulang main harus pulang. Kalau main harus punya waktu, apalagi yang udah disiplin mah pasti nanti enak ya hidupnya teh. Jam segini nih waktunya mandi, jam segini waktunya makan, jadi udah punya ini sendiri ya dari dalam hatinya teh. Nah, yang kesembilan itu bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Setiap anggota pramuka itu harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah dia perbuat. Jangan lari dari kesalahan, jangan lari jangan lempar batu sembunyi tangan ya, jangan. Kalau misalkan kalian salah, kalian akuin saja bahwa kalian itu salah dan kalian harus meminta maaf. Nah, yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, inilah pribadi manusia
yang sejati, bersih pikirannya, tidak ada iri dan dengki ya. Jika semua anggota pramuka memahami itu semua, insya Allah ia akan menjadi pribadi yang bertangguh, bermanfaat bagi diri sendiri, bagi bangsa dan negara. Nah, itu makna dari Dasa Dharma. Nah, yang selanjutnya Ibu akan sampaikan tentang moto pramuka ya. Yang tadi Ibu sampaikan ada berapa? Ada 3. Yang pertama itu moto pramuka sah salam. Yang kedua itu lambang gerakan pramuka, dan yang ketiga itu ada moto gerakan pramuka. Nah, yang pertama salam. Kita harus mendahulukan salam terlebih dahulu ya. Apa-apa kita itu masuk rumah harus salam, ketemu senior salam, ketemu pembina salam, terus karena di dalam pramuka itu harus sopan santun ya. Jadi harus salam terlebih dahulu. Kalau misalkan jauh nih, saya ketemu nih sama kakak pembina, mau salam itu kan ada dalam ucapan dan ada salam tangan ya. Nah, bisa aja kalau misalkan si kakak pembinanya lagi lewat pakai motor, kalian tinggal bilang assalamualaikum aja, disapa. Nah, nanti mereka akan senang. Nah, terus di sini ada moto gerakan pramuka ya. Nah, yaitu Satyaku Dharmaka Dharmaku kubaktikan. Nah, manfaat moto gerakan pramuka itu terhadap jiwa anggota pramuka yaitu ada beberapa. Yang pertama misalkan menanam rasa percaya diri ya. Yang kedua menambah semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa, dan negara. Yang ketiga, bisa mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma. Yang keempat, misalkan rasa bangga sebagai anak pramuka. Nah, yang kelima, misalkan nih memiliki budaya kerja yang dilandasi pengabdiannya. Nah, untuk meningkatkan kebanggaan dan kekompakan dalam suatu gerakan pramuka itu atau Miss Ambalan, selain wajib menggunakan moto gerakan pramuka, pramuka juga diperbolehkan membuat moto satuan di satuan masing-masing ya. Misalkan nanti sama pembinanya dibuatkan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada lambang pramuka. Ada yang sudah tahu lambang pramuka itu seperti apa? Nah, yang terakhir itu lambang gerakan pramuka. Pasti kalian sudah tahu ya lambang gerakan pramuka seperti apa. Nah, lambang gerakan pramuka itu seperti yang ada di gambar di sini. Nah, ini pasti kalian sudah tahu dan sudah lihat di lingkungan sekolah kalian. Nah, lambang gerakan pramuka itu adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka ya yang bersifat tetap. Nah, lambang ini juga diciptakan oleh Soedarjo Atmofuro. Nah, seorang pegawai tinggi di Apartemen Pertanian yang juga tokoh kepramukaan. Nah, lambang ini juga dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961. Nah, ketika Presiden Republik Indonesia Ir Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi gerakan pramuka. Nah, lambang gerakan pramuka juga berbentuk silute tunas kelapa ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, lambang pramuka ini berbunyi buah nyiur dalam keadaan tumbuh disebut cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tuna penerus bangsa. Nah,
Buah nyiur tanah lama ini mengandung arti pramuka adalah orang yang fisik dan rohaninya kuat dan ulet ya. Nyiur dapat tumbuh di mana saja. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Nyiur tumbuh menjulang tinggi. Nah, mengandung arti setiap anggota pramuka atau anak-anak pramuka itu memiliki cita-cita yang tinggi. Akar nyiur yang kuat nih mengandung arti seperti apa? Pramuka pemegang dan dasar-dasar yang kuat. Nah, nyiur pohon yang berguna ini mengandung arti pramuka berguna bagi Nusantara dan bangsa. Nah, di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang senang belajar pramuka atau tidak senang belajar pramuka? Kalau senang alhamdulillah, dan kalau tidak senang ya kalian harus senang ya belajar pramuka itu, apalagi kalau misalkan udah berkemah pasti rame ya. Nah, mungkin itu saja yang sudah kakak jelaskan dan sampaikan. Mudah-mudahan materi yang kakak sampaikan itu bermanfaat bagi kalian ya, dan tertarik untuk hati kalian menjadi anggota pramuka, karena tidak semua manusia, tidak semua orang akan atau mau masuk ke anggota pramuka ya. Nah, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian.